Irfan, gimana vaksin hari ini? Seperti apa kedatangan di sini? Ya, ini vaksin yang kedua, yang tahap 2. Yang pertama kan udah. Jadi ini sekarang kita menyelesaikan lanjutan vaksin. Jadi ini kebetulan kan ini ada vaksin dari PAN Jakarta. Kebetulan saya dari Puan. Jadi ya udah, saya men-share juga biar, karena kan ini kan bukan hanya dari PAN ya, buat umum juga dibuka buat umum. Buat semua masyarakat. Jadi bagus banget sih untuk Partai PAN yang sudah memberikan 1000 vaksinasi untuk masyarakat juga. Apa yang dirasain nih ketika tadi di vaksin kedua? Waktu vaksin pertama sih yang orang bilang demam atau batuk-batuk atau meriang gitu kan. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa sejak vaksin pertama sampai saat ini gitu. Nggak ada sih, karena ini kan vaksinnya Sinovac nih. Jadi alhamdulillah kalau Sinovac sih kalau untuk aku sama Irfan cocok ya di badan kita ya gitu. Yang dibilang katanya ngantuk terus, apa jadi lemes apa, nggak ada. Beneran, kita kalau ada juga nggak mungkin dong kita mau bohong-bohong kan. Memang nggak ada, kita nggak ada ngerasain hal kayak gitu. Jadi abis ini aja, abis ini kita mau ada kegiatan lagi nih, mau ada syuting lagi. Makanya ya alhamdulillah sih. Jadi memang kesibukan kalian berdua apa sih di masa sulit seperti ini? Waduh, kesibukan nih, kagak sibuk gua, gimana mau sibuk? Usaha gua tutup semua. Tapi bagus. Lah memang lagi tutup sini, gara-gara PPKM. Dan kita sih dari pandemi ini kita berpikir gimana caranya tidak hanya di internet aja, kita menghasilkan yang dari usaha-usaha lain kayak gitu. Iya, tapi usaha lain aku pada tutup. Iya sih, sama. Gue punya usaha kuliner. Usaha kuliner gue kemarin sih udah sebelum ada PPKM dari level 1, 2, 3, 4 itu udah agak mendingan ya. Semenjak ada PPKM ya udah, namanya orang kan dine in nggak boleh waktu yang pertama, level pertama segala macam. Akhirnya take away juga omset gue menurun drastis. Akhirnya mau nggak mau gue rumahkan pekerja. Paling yang sisa sekarang pekerja tinggal, karena gue kan ada buka coffee shop juga, paling tinggal 1 barista, 1 OB, sama 1 waiter lah kayak gitu. Tadinya kan ada lumayan beberapa, makanya pusing juga gitu, mau sampai kapan ini PPKM ya. Maksud aku istilahnya kan ya kayak pekerja di mall juga kan, kasihan juga mereka yang punya tenan-tenan di mall, counter di mall kan mau nggak mau kan berbulan-bulan jadi tutup. Mungkin mesti ada solusi gitu dari pemerintah. Apakah solusinya sehingga jangan juga ditutup kayak mall? Misalkan kita mall nggak apa-apa tetap buka, tapi pengunjung yang datang harus membawa sertifikat vaksin. Gitu. Maksudnya ada solusi-solusi apalah, misalkan kayak, kalau itu kan hanya saran aja dari saya. Yang penting jangan mati total gitu. Kasihan juga kan, kita kan usaha-usaha kecil, apalagi yang baru mulai usaha ya. Kayak begini kita udah ngeluarin modal habis-habisan, boro-boro mau balik modal, omset aja down banget. Total kerugian mungkin ratusan atau seperti apa sih Mbak Irma? Ya total kerugian ya bukan ratusan lagi, miliaran lah. Saya ngebangun usaha kuliner saya kan, dari saya beli lahan, bangunan untuk menjadi tempat kuliner tersebut kan udah MM-an. Nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya kan kita, oh nih saya bangun kuliner ini dalam jangka waktu ya maksimal 3 tahun lah. Maksimal 3 tahun tuh udah bisa balik modal, udah bisa mendapatkan keuntungan. Belum nyampe 3 tahun timbul corona. Awal corona lockdown. Terus PSBB, terus sekarang PPKM. Ya itulah. Ya kita mah nyesek gitu. Cuman ya gimana gitu kan. Total karyawan yang dirumahkan kalau boleh tahu ada jumlahnya berapa? Di atas 10 lah. Kan karena kan aku ada beberapa tenan tuh di kulineran aku kan. Nah, itu kan 1 tenan aja 3 orang yang jaga. Belum kasir segala macam kayak gitu. Ya 10-an lah ada. Banyak yang nyerah juga, pengusaha yang ngibarin bendera putih nih. Kalau Irma sendiri masih bertahan, akan melanjutkan setelah ini seperti apa? Saya masih bertahannya ya bertahan. Saya jualan jadinya. Jual rumah. Jadi saya nih lagi mau jual salah satu aset saya, properti gitu kan, untuk menutup gitu. Jadi ya jual aset. Karena kalau nggak begitu kan saya mau buat muterin muterin uangnya lagi kan susah, karena pemasukan nggak ada, pengeluaran jalan terus.
Makanya nih saya lagi ngiklanin terus nih salah satu aset saya, rumah saya, biar saya mau jual kan. Bukan salah satu, malah ada dua, ada satu di Makassar, satu di Jakarta nih yang saya lagi jual nih. Senilai berapa rumahnya? Belum laku sampai sekarang. Nilai mungkin Yang satunya 1,9 M, yang satunya 1,2. Yang di Makassar 1,2. sayang juga padahal ya sebenarnya kalau dijual ya. Sebenarnya sayang, tapi kan ya kita butuh juga uang cash buat kita pegang ya, buat kita puterin gitu kan. Makanya masa pandemik ini sebenarnya ada ininya juga, hikmahnya ya. Hikmahnya tuh kita waktu punya uang jangan semua jadiin aset, harus ada tabungan. Karena jual aset tuh nggak kayak jual kacang. Saya udah iklanin hampir semua tempat, saya iklanin belum ada respon. Maksudnya hampir semua ini ya buat jualan properti kan, semua kantor baik itu private apa segala macam. Tapi belum ada laku nih sampai sekarang nih. Ya pusing juga. Tapi itu dengan banyaknya mungkin selain musibah yang diterima ya, jadi makin mundur nih rencana untuk menikah. Ya kalau mau nikah kan dia yang modalin gua, tanya dia lah. Kalau buat nikah sih buat saat-saat ini sih nanti dulu deh. Kita mau bikin usaha dulu deh. Usaha ini kan masih belum jalan nih. Kayak saya kan punya gym juga dari awal corona sampai sekarang nih masih belum sesuai ekspektasi gitu kan. Kayak properti juga masih belum bisa jalan, dan saya bilang ke Irma nanti kalau udah kelar pandemi ini ya saya mau nikahin dia. Nah, kan kelar ya PPKM aja panjang-panjang. Sabar. PPKM nambah mulu. Iya. Jadi tahan-tahan dulu aja. Semua masyarakat ingin pandemi ini berakhir gitu. Kalau pandemi ini berakhir, saya siap menikahi kamu, Irma. Halalinnya dulu. Kayak sekarang ya. Tapi udah ada obrolan belum sih sebelumnya kapan gitu targetnya gitu dari Mas Irfan buat menghalalkan Mbak Irma? Ya target saya sih gitu kalau udah ini, karena kan usaha-usaha ini saya semua kan belum ada yang jalan nih pandemi ini kan, jadi masih stuck. Dia baru buka tempat gym, corona. Iya. April kemarin tuh. Ini corona udah mau usianya mau 2 tahun ya. Dia April tahun kemarin kamu ya. Iya, jadi buat saat ini sekarang kan nikah itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan, karena itu tanggung jawab semuanya dari laki-laki. Kalau saya udah nikahin dia pasti kan apapun yang dia lakukan tanggungannya ke saya gitu kan. Jadi saya nggak mau saya menikah gitu aja. Bagi 2, aku 30, kamu 70%. Sama aja banyakan di gua. Ntar dulu, jadi ya kalau ini udah kelar baru saya mau nikahin dia gitu. Pan, apa nggak takut nanti? Ya kita kan nggak tahu ya namanya Iya. jodoh. Kalau nggak berjodoh gimana nih jodoh kelamaannya? Saya ikat dia, saya udah kasih cincin saya udah kasih saya ke dia semua, jadi masa sih dia mau lari ke yang lain gitu kan, kurang apa sih saya di mata dia. Cincin ngejamin gitu bang. Dia ngasih cincin, kalau ada yang ngasih gua hotel gimana? Iya. Tapi Kak Irma tadi bilang kelamaan memang kelamaan kan, maksudnya sudah berharap tapi menunggu Irfannya terlalu lama kan? Iyalah bang, saya sama Irfan ini udah mau masuk tahun ketiga loh, nggak terasa gitu kan. Udah kita hubungan berjalan udah mau masuk tahun ketiga. Nah kemarin dia udah bilang mau ngelamar, mundur lagi. Ini mau mundur lagi. Kalau saya kan masalahnya satu umur gitu kan. Terus yang kedua saya juga udah punya anak. Ya istilahnya saya udah dewasa lah. Jadi kan masa mau kayak gini-gini terus gitu. Kalau dia kan memang ya mungkin karena dia merasa umur masih muda, dia bilang saya mau nabung dulu bla 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 bla. Ya maksud saya kan rezeki bisa dicari sama-sama nanti kalau kita udah rumah tangga bareng kan. Nah, Jadi siap nih. Ya siap-siap aja. Ya udah, buat teman-teman tunggu aja jawabannya ya kapan ya. Kalau kamu udah siap, aku siap. Orang udah dibilang udah siap ya. Ya udah. Pan, mau sekarang? Pan, tapi dengan mundur-mundur gini takut dibilang settingan-settingan nggak sih? Ya emang mau gimana lagi Kita ya? mah udah nggak peduli. Jadi kita dari awal juga udah bilang settingan, tapi kita udah bertahan 3 tahun ini ya. Jadi dari situ kita udah bisa menghiraukan lah kata-kata netizen yang bilang kita settingan gitu kan. Lagian rugi juga lah mas. Misalkan aku sama Irfan bilang kita settingan, terus kita tiap hari kan jalan bareng, hampir tiap hari posting bareng. Ya rugi lah saya lah, misalkan ada yang naksir sama saya mundur ngelihat ada laki samping gua kan kasarnya gitu. Berarti saya menjauhkan jodoh saya yang sebenarnya, istilahnya kan gitu.
Kalau mau settingan 6 bulan aja deh, gue bayar gocap kelar. Udah dikit banget Oh gocap. dikit ya. Ego apa ego? 200 juta lah. Tapi Irfan secara pribadi ada target gak sih selama menjalani yang Irfan? Maksudnya gue jalanin 5 tahun atau berapa tahun? Kalau saya 5 tahun mengganti KTP. ya kalau saya sih target pasti ada. Target saya ini kalau saya memang udah sesuai kriteria yang Irma inginkan, saya akan nikahin dia. Tanya sendiri, Irma kan banyak kriteria yang harus dia inginkan, jadi saya harus mencapai level itu. Iyalah kan kita namanya udah pernah gagal ya. Pasti kan ada lah. Ini harus kamu harus begini, begini, begini. Jangan sampai saya gagal 2 kali.